Hari ini kita akan belajar bersama-sama dan saya berdoa suatu hari kita akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Benar-benar didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita selidiki dan kita pelajarin semua kegagalan kita yang kita alami, itu karena ada beberapa hal. Salah satunya karena kita tidak bertindak seperti yang Tuhan mau. Sebenarnya untuk kita ini hidup sukses dan berhasil itu gampang sekali dan mudah sekali. Apapun yang kita kerjakan itu bisa sukses dan berhasil kalau kita ini dengar tuh suara Tuhan. Tuhan ngomong, kita jalani rencana Tuhan, dan segala sesuatu kita kerjakan dengan baik, ujungnya pasti akan sukses dan berhasil. Yang jadi masalahnya, kita itu tidak bisa dengan jelas mendengar suara Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri udah ngomong kan, aku akan memberikan rancangan-rancangan kepadamu. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan kebaikan, masa depan yang penuh pengharapan. Kalau Tuhan tahu rancangan-rancangannya, pastikan kita mengikuti rancangan Dia, rencananya Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya, diri kita sendiri juga punya rencana, yang seringkali kita lakukan lebih banyak rencana kita, bukan rencana Tuhan. Dan setan pun juga punya rencana. Jadi, kegagalan kita karena kita ini nggak melakukan rencana Tuhan. Blueprintnya Allah kita nggak lakukan, nggak kita kerjakan. Sehingga kita seringkali kebentur-bentur masalah, bahkan kita nggak menghadapi problem, bahkan jatuh dalam dosa. Kalau kita melakukan rencananya setan, kita akan menghadap jatuh dalam dosa loh. Karena tentunya kalau Tuhan bilang, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kita sendiri juga punya rencana atas hidup kita. Setan pun juga punya rencana atas hidup kita. Kalau kita jalani rencana kita akan gagal. Kebanyakan gagal. Tapi kalau kita jalanin rencananya setan, kita akan jatuh dalam dosa dan kita akan terpisah dengan Allah. Tapi kalau kita jalani rencana Allah, ujungnya kita akan sukses dan berhasil. Tidak hanya berhenti sampai situ, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Yang jadi masalahnya hari ini, selama kita hidup ini, kita dengar suara siapa? Karena banyak orang paksakan rencananya jalan, dan ujungnya bukan nama yang Tuhan yang dipermuliakan loh. Bahkan ada orang-orang tertentu maksain rencananya sendiri dijalani supaya orang lain menjalani rencananya. Dan itu saya yakin dan percaya kalau orang maksain rencananya dijalankan oleh orang lain belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, harusnya kita tahu persis apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan itu berjalan menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Bahkan sekarang pertanyaannya begini, Pak, bagaimana saya ngerti rencana Allah? Kita tidak akan pernah ngerti rencana Allah sampai kita itu kenal roh Allah sendiri. Bukankah roh manusia kita yang menjadi manusia kita sendiri, yang paling tahu manusia kita? Bukankah roh Allah yang paling ngerti hati Allah sendiri, yang menyelidiki hati Allah sendiri? Tentunya kita harus memiliki pergaulan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, berdoa setiap hari, bergaul, masuk ke kedalaman hati Tuhan yang kita pelajarin kemarin. Lakukan itu. Lama-lama kita akan ditarik kembali pada pusat kehendaknya. Bapak Ibu, kenapa kok Tuhan kadang seringkali kita ini menghadapi masalah, ya? Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Kadang Tuhan itu seakan-akan, kok Tuhan izinkan, kenapa sih kok terjadi hal seperti ini? Kadang memang Tuhan harus bawa kita pada pusat rencananya kembali. Kalau kita ini sudah menjalankan rencana kita dan ketemu masalah, ketemu tembok gitu ya, Tuhan akan paksa balik. Kamu tuh salah loh. Kamu harus ikutin rencanaku. Makanya seringkali kalau kita pakai rencana kita sendiri, kita seringkali ketemu tembok, kebentur-bentur tembok. Tidak ada penyelesaian, malah ketemu problem. Problemnya ruwet lagi. Baru sampai kita balik lagi kepada Tuhan. Tuhan mulai singkapkan pelan-pelan. Nah, waktu ketemu tembok itu harusnya kita bersyukur. Artinya kita bukan menjalankan rencana Tuhan.
Kalau kita berjalan bersama Tuhan, tentunya Tuhan akan pimpin dalam pusat kehendak-Nya kok. Ya memang ada rintangan, ada tantangan, ada impitan, ada tekanan. Tapi kita nggak sampai kebentur tembok dan sampai stres. Kalau kita ikuti rencana Tuhan, itu tidak mungkin stres. Kenapa sih kok banyak orang stres, banyak orang bingung, panik, khawatir? Karena yang jalani rencananya sendiri, bahkan rencana setan. Kalau kita jalani rencana kita sendiri, kita pasti panik, stres, khawatir kok. Tapi kalau kita ini berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, apa yang perlu kita khawatirkan? Tidak ada. Apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Tetapi justru kalau orang menjalankan rencana setan, pasti jatuh dalam dosa, kehancuran ujungnya. Karena kerjaannya iblis adalah menjerumuskan. Dia adalah bapa dari segala pendusta. Tujuannya untuk mendustain orang. Kelihatannya sih benar, jalan lurus, tapi ujungnya ternyata maut, menghancurkan, membinasakan. Karena memang tujuannya iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita harus tahu persis, harusnya setiap orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, kita itu benar-benar berjalan dalam rencana Tuhan atau tidak. Karena Tuhan punya rencana, masing-masing dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Tuhan ciptakan kita itu kan handmade, satu dengan yang lain itu berbeda. Punya maksud yang berbeda, sidik jarummu berbeda, tujuan hidupmu berbeda. Latar belakangmu dan kau diciptakan karaktermu juga unik kok, berbeda kok. Pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Karena kalau Bapak Ibu lihat sejauh mata memandang, apa yang Bapak Ibu lihat hari ini? Barang yang diciptakan atau apapun itu yang Bapak Ibu lihat nih, buka matamu dan lihat kanan kirimu. Itu barang diciptakan punya tujuan dan maksud loh. Itu yang menciptakan manusia loh, barang-barang yang kita lihat. Ada sewing machine atau mesin jahit, kabel, oven, rebread, tempat bikin roti, koper dan lain sebagainya, buku, atau apapun juga itu, mixer, itu diciptakan oleh orang tertentu dengan tujuan dan maksud. Bapak Ibu, coba cek, apakah Tuhan ciptakan kita handmade ini berbeda? Tidak ada, makan muka kita tuh berbeda dari seluruh muka bumi, nggak ada yang nyamain. Ada mirip-mirip tapi tidak sama. Sidik jari kita berbeda. Struktur tulang gigi kita berbeda. Bahkan karakter kelakuan kita pun berbeda. Tuhan ciptakan kita limited edition, nggak ada satupun yang sama dengan orang di seluruh dunia manapun. Artinya Tuhan ciptakan kita itu bernilai, berharga, dengan harga yang mahal, karena semua barang yang limited edition itu mahal harganya, langka itu mahal sekali harganya, dan tentunya punya tujuan dan maksud. Tujuannya maksudnya pasti untuk tujuan yang mulia, untuk perkara yang mulia. Yang jadi masalahnya, kita ini benar-benar berjalan dalam tujuan Tuhan apa tidak? Coba cek masing hari ini. Tuhan tuh punya maksud dan tujuan, panggilan khusus kalau saya bilang. Panggilan khusus yang berbeda-beda setiap orang. Kita harus kenali panggilan Tuhan dalam kehidupan kita tuh masing-masing berbeda. Kalau kita berjalan dalam tujuan Tuhan, dalam visi Tuhan, ujungnya hidup kita akan memiliki dampak, otoritas, kuasa, pengurapan, hikmat, dan pengertian yang powerful sekali. Akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuan memang hidup kita akan menjadi terang kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Yesus dimuliakan dan ditinggikan, supaya orang melihat gambar Allah melalui kehidupan kita dan karakter kita. Tapi di sisi lain Tuhan juga punya tujuan khusus, itu yang harus kita jalani. Tapi berapa banyak kita gagal, kita malah stres, panik, kacau, berantakan, karena kita jalan maunya sendiri. Ada beberapa orang yang pernikahannya kacau, berantakan. Coba cek dulu. Orang yang memiliki pernikahan kacau dan berantakan, sampai cerai itu, sampai menggugat, saling menggugat satu dengan lain. Coba dicek. Dulu waktu nikah tanya Tuhan belum? Itu benar-benar jodoh dari Tuhan atau belum? Waktu mau menikah jaga kekudusan apa tidak? Menjalankan semua yang Tuhan mau apa tidak? Atau jalan maumu sendiri? Kalau sudah pernikahan, sudah diberkati, kan nggak ada jalan keluar. Salah satunya kamu harus menerima pasanganmu apa adanya. Kamu harus mengampuni, memaafkan sekalipun dia bikin kesalahan atau apapun apa adanya. Kalau tidak, engkau akan terjebak dengan masalah yang lebih rumit lagi. Yang jadi masalahnya, selama dulu waktu kenalan itu kamu tanya Tuhan belum? Ini jodoh saya dari Tuhan atau belum? Saya diputuskan untuk menikah enggak? Terus kamu waktu memutuskan menikah, waktu memutuskan benar-benar pacaran, mengambil keputusan untuk tunangan, kamu menjaga kekudusan apa tidak? Terus jangan hari ini kalau engkau ketemu masalah, problem, kau nyalain Tuhan. Karena tidak bisa, semua konsekuensi dari apa yang kita kerjakan, keputusan yang kita ambil, keputusan yang kita perbuat itu, kita sendiri akan tanggung di kemudian hari. Jangan
lalu nyarain Tuhan. Tuhan, aku kok begini Tuhan. Tuhan, aku kok menghadapi masalah seperti ini. Tuhan, kok aku pasanganku kok seperti ini Tuhan. Lah dulu kamu tanya Tuhan apa belum? Tuhan, keuanganku kok berantakan. Tuhan, kenapa bisnisku kacau? Nah, sekarang jadi masalahnya, kamu udah kelola dengan baik apa tidak semua bisnismu? Kamu atur keuanganmu dengan baik apa tidak? Tuhan, aku kok hidupku kacau berantakan dikuasain setan. Loh, kamu udah jaga kekudusan apa tidak? Karena dari semua apa yang kita kerjakan, keputusan yang kita ambil, dan perbuatan yang kita lakukan, kita sendiri akan tanggung konsekuensinya loh. Di muka bumi ini. Di muka bumi ini kita akan tanggung. Nanti setelah kematian kita pun juga akan bertanggung jawab. Jadi tidak ada satupun yang terluput di dalam waktu kita hidup, dan setelah kita mengalami kematian pun kita akan bertanggung jawab dan kita akan menerima konsekuensinya. Kalau hari ini kita ini hidupnya hancur-hancuran, kacau, rusak, hidup dalam perzinahan, kena narkoba, cerai, anak-anaknya rusak, bisnis hancur, berantakan, semuanya kacau lah. Coba dicek. Kamu udah hidup di dalam kebenaran apa tidak selama ini? Berjalan sesuai rencana Tuhan apa tidak? Jangan kalau menghadapi masalah yang disalahin Tuhan. Berapa banyak dari kita kalau kita menghadapi problem dan masalah yang kita salahin Tuhan. Dan kita merasa benar sendiri dan Tuhan merasa tidak peduli. Tunggu dulu. Karena seringkali orang itu jatuh di dalam dosa. Dan dosa pasti akan menghancurkan. Ujungnya dari dosa adalah menghancurkan segala sesuatu. Kalau engkau menabur dalam dosa di dalam pernikahanmu, ujungnya pernikahanmu juga akan terima konsekuensinya. Kau tidak bisa mengatur keuanganmu dengan baik, keuanganmu pasti hancur berantakan. Kau tidak menjaga mulutmu dengan baik, hubunganmu dengan orang lain pasti kacau dan berantakan. Ada konsekuensinya. Kalau hidup kita ini benar-benar hari ini, ada beberapa orang yang hidupnya jatuh dalam dosa kan. Hidup dalam dosa, hidupnya kacau dan berantakan. Coba dicek, selama ini apa? Buka sebentar di Yakobus pasal pertama, ayat 14 dan 15. Dengerin baik-baik. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Makanya ada pepatah, musuh yang terbesar itu sebenarnya bukan setan, bukan orang lain. Musuh yang terbesar adalah menaklukkan keinginan kita sendiri. Ditaklukkan dan ditundukkan kepada Kristus harusnya. Kalau kita mau mengalahkan musuh kita di luaran sana, dan kita akan menjadi pemenang, harusnya yang kita taklukkan dan kita tundukkan adalah keinginan sendiri. Keinginan kita sendiri ditaklukkan, dipusatkan pada pusat kehendak Allah. Kemarin ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau saya ini terikat dengan dosa, pikiran saya sering cabul, terikat dengan video porno, terikat dengan perzinahan, terikat dengan bohong, terikat dengan alkohol, narkoba, dan lain sebagainya. Bagaimana solusinya, Pak? Dengerin baik-baik. Kenapa kamu bisa jatuh? Karena kamu dicobain keinginanmu sendiri ya. Kamu bisa jatuh dalam seks, perzinahan, selingkuh, nipu, bohong, korupsi, nilep uang kantor, nilep uang pimpinan, nilep uang perusahaan, selingkuh, punya selingkuhan, atau apapun juga. Karena kamu dicobai oleh keinginanmu. Harusnya keinginan kita ini, keinginan daging kita itu harus perlu ditaklukkan. Karena keinginan itu letaknya di jiwa. Manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini tempat tinggalnya Tuhan yang tunduk pada Kristus. Roh manusia itu jadi tempat tinggalnya Tuhan, tempat tinggalnya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Tuhan kan perlu tempat tinggal yang kudus dan suci. Dia nggak bisa tempat yang najis. Salah satu tempatnya yang kudus, suci, tak bercacat celah adalah tempat manusia, roh yang sudah lahir baru. Yang kudus, suci, tak bercacat dari tempat Roh Kudus. Nah, jiwa kita itu terdiri dari apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Kemauan kita, perasaan kita, kehendak kita atau keinginan kita. Itu yang harus ditaklukkan kepada semua kehendak Allah. Kalau keinginan ini tidak ditaklukkan, keinginan ini akan mencobain kita terus-terusan. Dan kalau keinginan ini benar-benar mencobai, tetapi tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Akhirnya apa? Ia diseret kalau keinginannya itu begitu mengontrol, keinginannya tadi mengontrol dan menguasai, akhirnya diseret begitu rupa. Makanya ada orang-orang yang benar-benar tidak bisa lepas dari kecanduan apapun juga. Seks, selingkuh,
perzinahan, onani, masturbasi, atau apapun juga, nggak bisa tahan. Karena apa? Dia diseret begitu rupa. Kenapa bisa diseret? Karena dia nggak punya otoritas, nggak punya kekuatan. Dan keinginan kita itu harus ditaklukkan dahulu pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita akan terus diseret dan dipikat olehnya. Akhirnya apa? Terjadi perbuatan dibuahi. Kalau keinginan itu menyeret dan memikat kita, ujungnya kita akan melakukannya dan telah dibuahi. Terjadi perbuatan. Dan perbuatan tersebut setelah dibuahi, ia melahirkan dosa. Setelah dibuahi tentunya mengandung. Dalam perbuatan, akhirnya lahir dosa. Dan dosa itu akhirnya sudah matang. Kalau dosa itu sudah matang, suruh bertobat, nggak mau. Ditegur, nggak mau. Cawan murkanya itu sudah penuh, ujung-ujungnya akan melahirkan maut. Baik Bu, sekarang coba cek. Kita masing-masing kan punya kelemahan. Kelemahan saya berbeda dengan kelemahan Bapak Ibu. Karena kelemahan ini kalau nggak dikontrol, nggak dikendalikan dengan baik, kelemahan ini akan menyeret kita, akhirnya kita melahirkan dosa. Apapun itu. Kalau ketidaksabaranmu akan meluap, akan suatu hari akan meledak dengan amarah. Kalau udah amarah, dikontrol dengan emosi, kamu udah jatuh dalam dosa. Marah boleh, kalau amarah hidupmu dikontrol dengan akhirnya muncul kata-kata kotor, kata-kata kasar, kamu udah jatuh dalam dosa. Apapun itu kelemahanmu, ketidaksabaran, kekudusan, kesucian, kejujuran, kemurnian hati, masalah uang. Kalau masalah uang ini kita nggak bisa jujur, suatu hari kita akan benar-benar dikuasai oleh mamon. Uang menjadi tuan, bukan uang menjadi hamba lagi. Kalau hamba Tuhan ini penting sekali ya. Hamba Tuhan ini terutama hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu didapatin hatinya harus murni. Tapi kalau hamba Tuhan itu didapatin hatinya tidak kudus, masalah uang, ujungnya dia akan diseret, dipikat, dikuasai, dikontrol oleh hawa nafsunya, serakahan. Ujungnya uang itu akan mengendalikan dia dan melahirkan dosa. Berapa banyak hamba Tuhan yang terutama, ya saya nggak menuduh, nanti banyak orang tersinggung kalau saya ngomong seperti ini. Tapi nyatanya di depan mata saya seringkali saya melihat hamba-hamba Tuhan yang benar-benar dikuasai oleh hawa nafsu, cintakan uang. Akhirnya apa? Motivasinya nggak benar. Ujung-ujungnya dia menjadi orang yang serakah dan tamak sekali. Dia kumpulin uang persembahan untuk kepuasannya diri sendiri. Pelayanan tujuannya untuk uang. Apapun yang dikerjakan tujuannya untuk uang. Bahkan dia mendekatin jemaat yang kaya-kaya pun tujuannya untuk dapat uang. Itu udah jahat di mata Tuhan. Ini dari keserakan saja. Keserakan. Mereka ketamakan hati. Kalau hati kita ini nggak benar masalah uang, kita akan menjadi orang yang tamak. Nggak hamba Tuhan, nggak jemaat pun juga sama. Kalau kita ini nggak benar dengan uang, kita akan menjadi orang yang tamak. Bapak Ibu, kita ini harusnya jadi pengelola Tuhan, harta Tuhan. Tuhan berikan untuk kita kelola dengan baik. Pemiliknya adalah Tuhan, kita ini adalah pengelolanya. Tapi orang-orang yang tamak adalah orang yang merasa berkat yang dimiliki adalah miliknya. Berkat yang diberikan Tuhan adalah miliknya. Sehingga dipakai maunya sendiri. Kalau kita pengelola, kita harus ngikutin loh. Apa yang pemilik suruh kerjakan. Kalau kita sampai ke level itu, kita akan dipercayakan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Ini penting sekali. Karena kelemahan orang masing-masing berbeda. Nah, kelemahan itu kalau nggak bisa dikendalikan dengan baik, ditaklukkan pada pusat kehendak Kristus, ujungnya akan melahirkan dosa suatu saat nanti. Kita kenali kelemahan kita masing-masing apa. Jangan sampai kelemahan itu jadi celahnya setan, pintu masuknya setan untuk merancurkan, untuk meremahkan, untuk meremukkan kita dengan tujuan kekuatan kita. Setan masuk melalui kelemahan kita. Tujuannya bukan kelemahan, tujuannya adalah kekuatan kita. Supaya kita dipikat, dijerat, dan ujungnya melahirkan dosa. Bapak Ibu, kita harus tahu ini. Jangan sampai keinginan-keinginan kita itu tidak terkontrol, tidak terkendali. Untuk keinginan kita bisa dikendali dan kontrol, kita harus kembali kepada pusat kehendak Tuhan. Kita taklukkan keinginan tersebut. Apapun itu namanya, harus berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan.
Kalau kita mau berhasil, kita mau menikmatin sukses, kita menikmatin berkat Tuhan, kita menikmatin kemurahan Tuhan di masa-masa yang akan datang, kita akan menikmatin berkat Tuhan sepanjang tahun ini. Kalau kita berjalan dalam ketepatan ilahi, kita berjalan dalam rencananya Tuhan. Bagaimana kenal rencana Tuhan? Engkau mesti kenalin hati Tuhan. Engkau mesti memiliki hubungan dengan Tuhan. Semua tindakanmu, semua keputusanmu yang kamu ambil, yang kamu lakukan, harus tanya Tuhan dahulu. Jangan serampangan, jangan sembrono. Banyak orang karena sudah memiliki pengalaman, memiliki modal, memiliki kepandaian, hikmat dan pengertian, jalanin semuanya maunya sendiri. Dan ujungnya seringkali malah babak belur. Kalau kita ini benar-benar mau jalan tepat seperti yang Tuhan mau, ujungnya kita akan menjadi dampak yang besar. Hidupmu memiliki otoritas, kuasa, pengaruh yang powerful. Bahkan urapan dan kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu, melimpah ruah dalam hidupmu. Karena kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tuh mau kita itu hidup berkemenangan setiap hari. Setiap hari Tuhan tuh mau hidup kita berkemenangan. Sekalipun kita menghadapi ujian, proses yang tidak enak, yang pahit, yang rasanya itu benar-benar menyakitkan dalam diri, kita harus mengalami kemenangan. Karena Tuhan mau kita berjalan dalam kemenangan setiap hari. Ujungnya kita akan menikmati semua kemurahan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau kita hancur. Yang membuat seringkali kita hancur, kita jatuh dalam dosa, kita gagal menikmati semua yang Tuhan janjikan karena kita ngikutin keinginan kita. Kita takluk pada keinginan kita. Kita dijerat dan dipikat oleh keinginan kita. Sampai kita kebentur tembok, baru sadar. Ternyata selama ini yang kita lakukan, yang kita kerjakan salah. Itu pun kalau hati kita lembut. Sering banyak sekali kok saya nemuin orang yang sudah kebentur-bentur tembok, babak belur pun gak mau bertobat. Banyak kok. Tapi juga banyak juga orang yang benar-benar kebentur tembok, dia sadar diri ternyata jalannya selama ini salah dan dia harus balik kepada Tuhan. Tanya Tuhan setiap hari. Saya sering kali bertahun-tahun tuh saya tanya Tuhan, Tuhan, aku ini berjalan dalam ketetapan-Mu apa tidak nih Tuhan? Aku tuh udah pelayanan bertahun-tahun, begini-begini saja. Bapak Ibu, saya bilang, ini berjalan rencana-Mu apa tidak nih? Saya sering kali tanya Tuhan, kasih tanda Tuhan, karena aku ini bebal, aku butuh tanda-Mu. Seringkali Tuhan kasih tanda, benar-benar ternyata memang dalam rencana Tuhan. Dalam rencana Tuhan masih dalam proses. Saya ikutin terus. Saya ikutin terus proses itu. Bapak Ibu, sekalipun kita ini berjalan dalam rencana Tuhan, kita akan tetap terus mengalami proses pemurnian, mengalami proses peremukan, supaya tetap kita berkemenangan di dalam Tuhan. Coba buka sebentar di Mazmur pasal yang ke-23. Ini baik-baik. Ayat ini bagus sekali. Dan ayat ini sangat terkenal sekali. Tapi saya mau lihat dari cara pandang yang berbeda. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Jelas, kalau Tuhan itu adalah gembala kita, pasti Tuhan akan membawa kita, menyediakan semua kebutuhan kita. Pasti itu. Dan saya nikmatin. Saya dalam masa-masa sulit pun Tuhan cukupin kebutuhan saya. Hanya just enough. Sampai hari ini pun Tuhan pelihara. Tuhan berkati dengan caranya yang ajaib. Karena saya percaya Tuhan adalah pemimpinku, gembalaku. Ngikutin aja apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan itu gembala, Dia itu yang harusnya mimpin, bukan kita yang mimpin. Tapi berapa banyak kita coba mimpin diri kita sendiri. Dan kita abaikan Tuhan sebagai domba. Kita ngakunya sih mulutnya Tuhan adalah gembalaku. Tapi seringkali Tuhan jadi domba, kita yang mimpin. Makanya sering kali babak belur dan hancur-hancuran. Kita pakai kekuatan kita sendiri. Tanpa tanya Tuhan, lakukan seperti yang kita mau sendiri. Akhirnya bawa belur. Kalau kita benar-benar percaya Tuhan adalah pemimpin kita, gembala kita, takkan kekurangan, pasti dicukupin. Gak usah khawatir dengan masa depanmu. Buktinya saya ini. Dari tahun 97, 98, saya pertama kali datang ke Jakarta, sampai hari ini Tuhan cukupi. Punya tempat tinggal yang baik, makanan yang baik, pakai baju yang baik, pakai sepatu yang bagus, bahkan pakai parfum yang bagus. Tuhan cukupin dari hal-hal yang saya nggak perlu butuhkan, nggak terlalu butuhkan, Tuhan cukupin kok. Karena saya percaya Tuhan adalah penggembala saya.
Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini janji Tuhan loh Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dibawa ke dalam air yang tenang. Sekalipun Bapak Ibu rasanya kekeringan, kehausan, sudah nggak ada yang perlu dimakan, yang perlu diharapkan, serasa putus asa, ternyata Tuhan bawa ke dalam air yang tenang. Dan tidak hanya itu, dia segarkan jiwa kita. Dia bawa kita ngerti kebenarannya. Dia segarkan jiwa kita yang letih lesu karena proses permukaan yang terjadi, masalah yang terjadi yang kita alami. Tuhan tetap segarkan. Dan ia menuntun aku di jalan yang benar. Orang yang percaya bahwa Tuhan adalah gembalanya, Tuhan adalah pemimpinnya, pasti jalannya dalam pusat kehendak Tuhan. Pasti dipimpin dalam rencananya Tuhan. Tapi kalau kita ini ngakunya orang Kristen, tapi jalannya jalan duniawi, jalan daging kedagingan, ujungnya apa? Hidupmu kacau berantakan. Orang yang hidup dipimpin kedagingan kan ujungnya kacau dan berantakan. Orang yang dipimpin kemauannya sendiri ujungnya melahirkan dosa dan pasti berantakan semuanya hidupnya. Coba cek nih, keputusan-keputusan yang kita ambil dan sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pasti ujungnya kan kita ketemu masalah. Tapi hebatnya, kalau kita balik kepada Tuhan, ia tetap menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Oleh karena namanya. Perhatikan ayat yang keempat. Ini ayat yang powerful sekali. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bukan berarti kalau kita ini berjalan dalam rencana Tuhan, dipimpin Tuhan, hidupmu akan enak-enak saja loh. Engkau akan dibawa ke dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang kering. Kelihatannya kita berdoa, tapi kok Tuhan gak jawab. Sudah puasa kok Tuhan belum bikin breakthrough dan terobosan. Sudah ditumpangi tangan pendeta, berbagai macam pendeta kok belum ada breakthrough dan terobosan. Kok seakan-akan kita ini ketemu jalan tembok, kering, kerontang, Tuhan gak dengar doa kita, permohonan kita. Tetapi Tuhan tetap ada, Tuhan yang bimbing hidup kita kok. Yang penting itu hati kita tuh nempelnya kepada Tuhan. Waktu kamu dibawa masa-masa sulit sekalipun berjalan dalam kebenaran, dipimpin Tuhan, Tuhan izinkan akan berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Kalau tongkat Tuhan adalah otoritas Tuhan yang memimpin kita. Kekuatan Tuhan, gada itu berbicara tentang kekuatan Tuhan yang akan memprotek, menjagain kita. Bahkan ayat yang kelimanya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan akan berkatin kita loh. Setan tujuan itu menghancurkan. Bukan lawan kita adalah roh jahat di udara, penghulu-penghulu yang kelam. Lawan kita kan bukan lawan darah dan daging. Di hadapan setan kita akan diberkati Tuhan, disertain Tuhan. Bahkan dia mengurapi kita dengan minyak, dengan otoritas yang melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kita. Powerful sekali. Dan seumur hidupku aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Powerful. Sekalipun kita ini berjalan bersama Tuhan, mengalami masa sulit. Engkau yang hari ini mengalami masa sulit, masa sukar itu. Coba cek nih, masa sulit, masa sukarmu itu dulu gara-gara apa? Kalau gara-gara dosa, bertobat. Gara-gara keputusan salah, bertobat. Tapi kalau ada orang-orang tertentu, hidup benar, hidup kudus, udah takut akan Tuhan, menghadapi masa sulit, memang diizinkan seperti itu. Engkau berjalan di lembah kekelaman, nikmatin saja prosesnya. Sebentar lagi engkau akan diberikan makanan, hidangan di hadapan para musuhmu, para setan-setan roh jahat akan lihat bahwa engkau diberkati. Tidak hanya diberkati, engkau diurapi Tuhan, diproteksi dan dijagain Tuhan. Tuhan akan mengurapi dengan caranya yang ajaib dan kekuatannya yang ajaib dan kedahsyatannya menyertai hidup kita. Kita harus tahu ini persis. Kita harus berjalan dalam ketepatan ilahi. Kita harus kenali rencana Tuhan. Karena tujuannya yang di akhir hidup kita, ketika kita berjalan bersama Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Kita berjalan dalam berkat dan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, otoritas dan kuasa Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kita. Berjalan dalam ketepatan ilahi. Hati-hati dengan semua keputusan yang kamu ambil. Bapak Ibu, kita itu setiap hari diperhadapkan dengan keputusan. Keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan atau keputusan daging kita. Tiap hari, tiap jam kalau Bapak Ibu melek mata,
itu diperhadapkan dengan ambil keputusan loh. Engkau harus buru-buru mandi atau langsung berdoa dulu di hadapan Tuhan. Ketika di kantor engkau mengambil keputusan hidup kudus atau matamu jelalatan. Dimanapun juga kita diperhadapkan ribuan keputusan. Harusnya semua keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ujungnya kita berjalan dalam rencana ilahi. Kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Orang yang bisa mengerti sampai tahap ini adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan Roh Kudus, berjalan, membangun hubungan keintiman dengan Roh Kudus. Ini penting sekali. Ini perlu praktek hidup hari-hari. Kalau hidupmu ingin diberkati, ingin diurapi, ingin memiliki dampak besar, ingin mengalami kemenangan bersama Tuhan setiap hari, engkau akan berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan disebut atasmu. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Dan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Banyak orang diberkati, banyak orang dijamah Tuhan melalui hidup kita. Amin. Saya berdoa kita semuanya benar-benar bisa berjalan dalam ketepatan ilahi. Amin. God bless you.